Orang yang merasa benar, sulit diajar. Yesus itu selalu bersifat tegas, bahkan marah, terutama saat melihat kemunafikan, kefasikan, kejahatan, keserakahan. Tetapi ia menunjukkan kemurahan kepada orang-orang berdosa. Aneh bukan? Mari kita belajar sama-sama. Mengapa Yesus marah kepada kemunafikan, tapi bermurah kepada orang berdosa? Markus 2 ayat yang ke-16. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, mengapa ia makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Ayat 17. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Kalau baca ayat ini, kita pasti bilang gini, apa Yesus bercanda? Kalau gitu di dunia ini kita hidup jadi orang berdosa aja. Kalau gitu kita bikin dosa aja. Jangan sampai kita hidup dalam kebenaran, nanti kita nggak selamat. Tapi saya mau bilang gini, yang dimaksud Yesus adalah attitude of the heart, sikap hati. Orang yang merasa dirinya benar, sulit diajar. Sudah pernah belum berhadapan dengan orang yang begitu sulit diajar karena mereka merasa benar? Diajarin, nyaut. Diajarin, nyaut. Selalu merasa benar. Gak pernah ngerasa salah. Ngadepin yang kayak gini, paling bikin marah. Tapi sebaliknya, kalau kita negur orang yang lalu merespon dengan, oh ya saya minta maaf. Baik, nanti saya perbaiki. Baik Bu, baik Pak. Nyenengin banget kan? Sama halnya dengan Tuhan. Tuhan tuh paling gemes sama orang-orang munafik. Paling gemes sama orang-orang yang merasa diri benar. Karena mereka susah diajar. Orang-orang yang udah merasa benar, mereka gak butuh Tuhan. Apalagi orang-orang fasik, para Farisi, yang cuma tahu kebenaran tapi tidak melakukan. Menarik sekali dalam pelayanannya, Yesus mengajarkan kepada kita untuk tidak menghakimi. Yohanes 8 yang ke-7. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit, berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu dan tetap di tempatnya. Keren banget. Waktu begitu banyak orang menghakimi perempuan yang kedapatan berbuat zina ini, Yesus dengan santai bilang, kalau kamu tidak berdosa, silakan yang pertama kali lempar batu. Kenapa mereka pergi semua? Karena mereka sadar bahwa mereka semua juga bikin salah. Tapi kebanyakan kita, karena merasa benar, kita pintar banget menghakimi orang. Kita pintar banget melihat celah dan kesalahan orang lain. Kita pintar banget ngupas firman buat menghakimi orang lain. Kita gali firman bukan karena mau belajar, tapi kita mau pakai ayat itu buat nyerang-nyerang hamba Tuhan. Kita dengerin firman baik-baik untuk cari celah kalau hamba Tuhan itu salah ngomong. Kita dengerin firman, tapi kita catat kira-kira ayat ini perlu kita sampaikan buat siapa ya? Ini yang membuat Tuhan paling marah sama kefasikan dan kemunafikan. Yesus ngajarin kita bahwa dia marah sama orang munafik, marah sama orang Farisi, marah melihat kejahatan, tapi Yesus bermurah kepada orang berdosa. Sampai Yesus disebut sahabat orang berdosa. Kenapa? Karena orang-orang berdosa digambarkan mereka merasa nggak layak. Mereka merasa mereka butuh Tuhan, tapi mereka takut. Untuk mereka lah Tuhan datang. Kita mesti ngerti bahwa gereja ada untuk dunia. Gereja ada untuk menyembuhkan yang terluka. Untuk membawa orang yang hidup dalam kenajisan kepada kebenaran. Untuk membawa orang-orang yang lupa sama Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Untuk mengajarkan cara-cara hidup yang benar kepada mereka yang tidak tahu jalan kebenaran. Tapi bagaimana orang berdosa, orang sesat, orang yang terhilang mau datang ke gereja, ke rumah Tuhan. Kalau kita nggak bisa menunjukkan kasih kepada mereka dan bahwa mereka boleh datang, kita nggak akan bisa mengasihi sampai kita berhenti menghakimi. Anda nggak perlu bicara, pandangan mata itu bicara banyak banget. Maaf, apalagi kalau udah jadi asyar di pintu, saya kasih tahu. Jangan suka bisik-bisik. Entah apa yang Anda bicarakan, orang melihat Anda bisik-bisik akan selalu berpikir bahwa Anda ngomongin mereka. Apalagi ketika Anda menyambut jemaat yang datang di pintu dengan pakaian yang mungkin menurut Anda kurang sopan. Mungkin kelihatan puntung rokok, kantong rokok di sakunya. Mungkin Anda melihat tatonya yang besar di kanan kiri. Mungkin Anda melihat antingnya banyak sekali sampai di alisnya, sampai di hidungnya, sampai di kupingnya. Banyak orang lucu-lucu nanya ke saya, Bu Heni boleh gak pasang anting 7 di kuping? Saya bilang silakan aja kalau mau. Dengar baik. Yesus kasih tahu kita harus welcome sama orang berdosa. Mereka butuh kasih kita, bukan penghakiman kita. Dunia butuh kasih orang Kristen, bukan penghakiman kita.
Jangan pernah merasa benar karena kita semua berbuat dosa. Ini yang Yesus katakan kepada wanita yang kedapatan berbuat zina. Yesus bilang gini, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Keren banget bahwa Yesus tidak menghakimi, tapi Yesus memberi pesan bahwa dia tidak boleh berbuat dosa lagi. Kasih karunia, pengampunan yang bisa mengubah hati orang. Bukan penilaian dan penghakiman kita. Matius 7 ayat 1 Yesus bilang, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Saya pernah dengar seorang teman hamba Tuhan bilang, jangan jadi anak sulung yang terhilang di rumah sendiri. Haleluya.